Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Masih semangat nggih? Ya, tadi pagi panjenengan sudah mendampingi anak-anak mulai jam 06.45 sampai 13.00. Hari ini mohon izin Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya. Karena saya ikut program guru penggerak yaitu rekognisi angkatan 11. Jadi saya adalah CGP rekognisi angkatan 11 yang hari ini mohon izin untuk mendiseminasikan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bisa kelihatan Pak Bu PPT saya? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum ke ke materi saya, ini saya buat yel-yel dulu ya. Di SDN Meri ini saya katakan banyak yang sudah jadi guru penggerak ya, sudah jadi PP ya, juga ada yang sudah jadi fasil ya. Mudah-mudahan nanti program ini terus dilaksanakan dan bisa membawa dampak baik bagi murid kita maupun bagi guru, bagi warga dan khususnya semua warga SDN Meri. Baik, kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu angkat tangan ya. Angkat tangan dari hati, tergerak, bergerak, menggerakkan, terus aksinya ke atas. Ya. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Tergerak itu dalam hati panjenengan tergerak, bergerak, menggerakkan aksi gitu. Coba. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan aksi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya tak berdiri saja biar sama-sama kelihatan. Baik, agenda kita pada siang hari ini kira-kira nanti kita 2 jam ya. Sekarang pukul 13.30, nanti pulang sekitar 16.30. Sanggup ya? Oke, pembukaan, yang kedua doa, ada perkenalan, tujuan, diskusi, pemahaman keyakinan kelas, membuat kelas orientasi budaya positif, dan 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan tadi dikenalkan dari saya ya. Dari saya CGP rekognisi angkatan 11, nama saya Nurul Huda ya. Baik Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan hal ini ya? Yaitu karena kita sebagai guru tentunya tidak lepas dari ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi program guru penggerak ini adalah kembali untuk belajar bagaimana sebenarnya Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi guru sekian tahun ya. Ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik. Kadang-kadang kita menemani anak-anak itu kan kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang ya. Menurut KHD bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Jadi tugas guru ini itu menuntun Bapak Ibu ya. Menuntun itu seperti ibaratnya
kita seorang petani, tahu nih petani Bapak Ibu nih. Petani menanam padi di sawah, kira-kira yang menumbuhkan padi itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Padi itu bisa tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang Maha Kuasa, bukan petani. Petani hanya menanam, kemudian merawatnya, memberi pupuk, mungkin memberi supaya hamanya tidak mengganggu tanaman sehingga dia bisa tumbuh. Ya itulah ide filosofi kita sebagai guru. Kita seharusnya adalah menuntun anak-anak kita. Kita tidak bisa membuat anak ini, oh si anak ini harus jadi pintar, tidak. Oh si anak ini harus nanti jadi seperti, tidak. Kita hanya berusaha untuk menuntun supaya murid-murid kita ini bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Banyak loh anak-anak kita yang tidak bisa membaca, kita paksa supaya bisa membaca. Tapi faktanya kadang-kadang ya tidak bisa. Dia kan bisa baca kapan? Mungkin saat dia di sekolah berikutnya. Mungkin saat di SMA baru dia bisa membaca. Maka Bapak Ibu, kalau ada siswa yang tidak membaca, tetap kita dampingi. Tapi tidak berarti kita memaksa supaya dia bisa membaca. Karena itu berproses Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai guru dipaksa kepala sekolah berkenan enggak? Jenengan sekarang dipaksa untuk masuk 0645 ya. Karena takut fingerprint. Kalau jenengan masih merasa takut fingerprint, berarti perlu memperbaiki diri ya. Artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Mau ada fingerprint, mau tidak ada fingerprint, kita diupayakan masuk tepat waktu atau lebih awal daripada anak-anak ya. Supaya anak kita apa? Bisa kembali sebagai anggota masyarakat ya. Ada anak-anak yang di sekolah mungkin dikatakan pendiam, tapi saat di rumah bisa dia bersosialisasi. Ada juga yang di sekolah kadang-kadang dia aktif, tapi di rumah tidak begitu aktif ya. Maka ada berprosesnya ya. Supaya Bapak Ibu nanti bisa mendampingi, maka anak-anak harus kita bangun budaya positifnya. Jadi kita harus berpikiran positif ya. Misalnya ini, anak datang terlambat. Kalau kita berpikiran negatif, mesti menyalahkan si anak ya. Tapi kita cobalah berpikiran positif. Anak tidak mengerjakan PR misalnya. Kalau kita berpikiran negatif, kita akan negatif pula yang keluar ya. Maka mari kita coba untuk berbudaya positif melalui apa? Disiplin sesuai dengan jargon kita ya. Ini paling utama. Terus kita buat keyakinan kelas. Nanti ada segitiga restitusi sekolah. Yang ini perlu kita bangun. Jadi intinya mari kita bangun sekolah ini untuk berbudaya positif. Memang tidak mudah. Bu Indah sudah positif hari ini? Tadi saya di Aula Barongsari Bu Indah. Wah, waktunya diseminasi. Waktu kudu tuku konsumsi. Di pikiran saya tak tuh konek bakso sampai STK. Ternyata pikiran saya loh, Bu Indah sih tuku ternyata. Karena saya berpikiran positif. Padahal saya nyuruh Bu Indah, maunya WA kan. Ternyata Bu Indah tasakuran lebih dulu. Ternyata cocok. Jadi Pak Baru yang mengenai Pak.
Loh ya, ini kan dari gaya budaya positif. Ya. Jadi alhamdulillah ya sudah diseminasi, sudah dikasih pindah konsumsi bakso. Ya. Nanti gantinya besok saya bunda. Lanjut Bapak Ibu. Tujuan budaya positif yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian berpendapat akan keyakinan kelasnya. Anak-anak kita 335 anak. Kalau disuruh jawab siapakah yang hafal atau yang tahu kepanjangan UKS, hanya satu yang menjawab. Padahal banyak yang tahu jawabannya, tapi memang masih kurang percaya diri, masih kurang berani. Kita pun sebagai guru ya, kepala sekolah saat ada bintek ditanya siapa yang bisa membuatkan fun, ya tolak-tolak dhisik. Karena kenapa? Boleh konco ya. Karena keberanian kita ini masih terbatas, masih kurang percaya diri. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi motivasi dari diri sendiri. Panjenengan saya undang ke sini ini mungkin ada yang terpaksa, ada yang dengan senang hati, ada yang harus mengikuti aja. Kalau jenengan datang ke sini terus ikuti dengan sendirinya, ingin tahu, berarti jenengan sudah ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Berikutnya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita punya murid ini kan kalau dulu berpusat pada guru, apa kata guru. Tapi sekarang kita harus kembalikan kepada murid, karena murid-muridnya itu kan unik. Ada yang seperti raja, ada yang seperti apa ya, mungkin katanya pendiam, tapi ternyata di luar biasa. Ada yang kelihatan ganteng, tapi ternyata ya gak apa-apa, kayak gitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, anak kita tuh punya bakat tersendiri. Ya, siapa tahu besok raja dari petinju Muang Thai. Berikutnya menumbuhkan budi pekerti dan tanggung jawab, komitmen dan disiplin. Monggo dari ini dulu. Kira-kira ada yang mau dikonfirmasi nggak? Panjenengan anak-anak jenengan di kelas, anak-anak saya di kelas, itu kan tidak semuanya punya tanggung jawab, tidak semuanya disiplin, tidak semuanya punya komitmen. Kita kan berupaya untuk apa ya, membangun supaya anak ini berkembang. Contoh misalnya, anak buang sampah saja, itu nggak ada gurunya, biasanya dilempar di sembarangan. Tapi ada juga anak kita tuh yang betul-betul dimasukkan ke tempat sampah. Anak yang seperti itu berarti dia sudah punya komitmen. Dari 28 siswa kita, itu kan tidak semuanya jelek, tidak semuanya baik. Kalau jenengan kira-kira berapa persennya yang sudah punya tanggung jawab? Kelas 6 Bu Erin misalnya, dari 31 ya, 28 berapa kira-kira? Sudah berapa persen? Jujur tidak apa-apa, 50%. 50% berarti sudah 14 siswa yang sudah punya tanggung jawab. Ya, mungkin berbeda lagi dengan kelas yang lain. Ya. Maka mari kita 14 siswa tadi itu betul-betul dikembangkan, bisa mempengaruhi yang belum berkembang atau belum memiliki tanggung jawab. Ya. Bapak Ibu, budaya positif. Ya, tadi saya katakan di awal.
Coba kita bangun budaya positif hal-hal yang baik. Kan banyak ya. Coba Bapak Ibu bisa ya kata-kata positif yang panjenengan ucapkan. Ini ada 24 guru. Coba sampai tahu satu kata positif yang baik. Mulai Bu Tina. Kata positif. Hebat. Bu Lili. Semangat. Bu Miantun. Bagus. Luar biasa. Bersyukur. Cermat. Kuat. Pintar. Sudah ada tadi. Dilewati. Melesat. Cerdas. Jujur. Sudah ada. Disiplin. Mandiri. Ceria. Santun. Ternyata 31 dikeliwatan tadi. Sudah ada. Unggul. Coba Bapak Ibu kata-kata positif itu terus kita kembangkan. Buat anak-anak kita selalu berkata yang positif. Hilangkan kata-kata negatif supaya kita bisa berbudaya positif. Ini Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah tujuan akhir dari anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita mendidik anak kita, menuntun anak kita itu minimal nanti bisa memiliki ini. Masih ingat Bapak Ibu lagunya? Monggo sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya ini Bapak Ibu. Jadi harapan kita nanti akhirnya anak kita yang 6 dimensi itu mulai berakhlak mulia, tapi belum disebutkan ada santun tadi. Kita punya 5S. Sapa, salim, salam, sopan, santun ya. Itu kita biasakan. Kalau pulang kita yang enggak ya. Saat pulang itu kita enggak baris di depan sana pulang. Mungkin gurunya, kepala sekolahnya yang enggak. Kadang saya sempat kepala sekolah lama yang selalu duduk. Kata capek ini negatif ya. Maka hilangkan kata-kata itu. Coba diganti kata capek dengan kata apa kalau positif? Sudah di kelas ya. Jadi berarti yang saling hanya kepala sekolah yang dari kelas ya. Lanjut Bapak Ibu. Di sekolah kita budaya positif mungkin sudah diterapkan ya. 1, menerapkan budaya 5S tadi. Panjenengan sudah mencoba menyambut siswa tiap pagi. Terima kasih yang sudah menyambut sesuai dengan jadwal. Ada yang bingung jadwalnya? Aku bingung Pak pikirku. Khawatir saya bingung ya. Kalau bingung tiap hari saja ya. Pokoknya lodan ada gitu aja. Biar tidak terpaku pada aturan ya. Yang kedua, pepes bukamit ya, ini sudah pembiasaan kita mulai hari Senin sampai hari Jumat dan tiap hari ada polanya. Tadi saya tanya pada anak-anak mau senam enggak? Tidak. Itu jujur. Kenapa anak-anak tidak mau senam? Berbagai macam hal perlu kita gali. Tapi sebagian anak juga mau senam. Terakhir saya tanya, siapa yang tidak senam jujur? Ada yang betul-betul jujur ya.
Dia senang ya menang, tidak beda-beda. Dan ngaku kalau dia tidak senang, luar biasa. Tapi ada juga yang aku mau nggak senang saja, kalau tak boleh. Masih ada. Literasi sekolah di sudut baca, mohon sudut bacanya masih ada ini pojok baca dikembangkan kembali, membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk perpustakaan. Mari kita kembangkan. Sholat duha dan duhur, ini luar biasa. Terima kasih guru kelas 6 pagi hari anak program kayak gini. Mohon maaf Pak, sudah wudhu, mau sholat, habis itu sholat guru nih kata sholat duha. Saya nggak sholat duha hari Minggu tok. Pada saat itu ternosaka renang, nang kolam renang, aku nang masjid, dia udah sembahyang. Tapi anak luar biasa, minimal 4 hari atau 5 hari itu sholat duha. Jamaah duhur sudah terlaksana, puna kono guyon buka itu sepenting sholat. Memang seperti itu. Ini sudah terlaksana. Mari kita kuatkan ya. Kita kuatkan. Siapa yang kuatkan? Ya kita ya. Guru sebagai teladan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, budaya positif ini kan awal dari peraturan kelas, terus kesepakatan kelas, terus akhirnya menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu ada nih di kelas masing-masing nih? Ada, dan itu diingatkan terus. Ya. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Contoh kecil, contohnya apa? Di kelas jenengan. Bu, siapa punya Bu Pak Baru? Satu di kelas apa? Di kelas jenengan. Satu keyakinan kelasnya apa? Satu keyakinan kelas di jenengan apa? Di kelas jenengan. Belajar dengan tertib, menghargai teman, terus apa lagi? Jujur dalam bertindak. Ya. Itu ditulis enggak? Di sini ada enggak? Oh, kesepakatan kelas ya. Itu nanti dinaikkan ya. Membentuk budaya positif. Sudah betul ini. Hadir di sekolah tepat waktu. Ditambahi guru dan siswa hadir tepat waktu. Itu menjadi keyakinan kelas. Kalau tepat waktu, betul kesempatan kelas ini. Duduk pada kursi yang disediakan. Guru dan siswa duduk pada kursi yang disediakan. Itu menjadi keyakinan kelas. Jadi mari kita bangun anak-anak kita. Apa-apa yang terjadi dilihatkan keyakinan kelasnya. Semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Keyakinan sekolah kita 3 hal itu: disiplin, mandiri, dan unggul. Nah, itu mari kita terapkan. Disiplin ya kita dan guru, mandiri ya kita semua. Unggul, mari kita berprestasi di bidangnya masing-masing. Oh, Bu Ida di bidang bos, kerjanya bosnya lengkap ya. Keuangan sesuai dengan RKA, itu sudah unggul ya. Bu Aziza di bidang TIK, TIK-nya istiqomahkan, buka kerumbuknya ya. Dipakai tiap hari kerumbuknya. Ini Bapak Ibu. Terkait dengan ini Bapak Ibu, ada yang dikonfirmasi dulu? Oke. Keyakinan sama kesepakatan bedanya apa? Baik. Di kelas kita tadi Dewa saya katakan bahwa kesepakatan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu bersifat sakot. Jadi kalau undang-undangnya ya itu memang biasanya tertulis bertandatangani oleh kepala sekolah dan wali kelas. Peraturan kelas anak
Setiap hari Senin siswa memakai seragam merah putih. Berarti sifatnya mengikat. Terpaksa atau tidak terpaksa, anak harus taat pada peraturan. Nah, setelah dari peraturan diturunkan menjadi kesepakatan. Dari peraturan tadi, contoh disiplin misalnya, atau tepat waktu. Kita begitu pada anak ini. Sekolah punya peraturan 0645 sudah di sekolah. Nah, sepakat enggak? Kalau tidak sepakat, apa yang harus kamu lakukan? Dari sepakat tadi, maka menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu bentuknya guru dengan siswa itu sama-sama melakukan. Jadi sifatnya adalah sama dengan jenengan dengan kepala sekolah. Jadi keyakinan kelas kita adalah guru, kepala sekolah, siswa, orang tua harus tepat waktu. Seperti itu. Jadi tingkatnya itu lebih ke dalam keyakinan, yaitu termasuk budaya positif. Jadi kalau siswa sudah tahu keyakinannya, berarti dia sadar dengan dirinya sendiri. Nanti kita akan mencoba untuk mencoba untuk berproses dengan itu. Anak-anak kita misalnya sholat duhur tadi, keyakinannya itu termasuk peraturan sekolah kah? Kesepakatan sekolah kah? Atau sudah menjadi keyakinannya dia untuk sholat berjamaah. Jadi tingkat tarafnya keyakinan kembali kepada diri sendiri. Jadi tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, dia yakin dengan dirinya sendiri. Itu bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Dia lebih sadar dirinya bahwa dia yakin dengan budaya positif dirinya, dia menjalani keyakinan kelas. Maka besok monggo Bapak Ibu proses yang sudah ada peraturan kelas, sudah ada kesepakatan kelas, ditambah keyakinan kelas. Di situ ada kata-kata guru dan siswa tepat waktu. Jadi kita sama. Kepala sekolah dan guru tepat waktu. Seperti itu. Bisa dibagiin gitu. Yang lain, ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Berproses, ya, berproses. Jadi 28 anak kita, kalau tadi Bu Irin mengatakan baru 50%, berarti masih ada 50% anak kita yang perlu pembinaan. Artinya apa? Keyakinan dirinya itu masih rendah. Contoh misalnya, Bu Rikse dari lantai 2 pergi ke bawah, memberikan tugas pada anak-anak. Kira-kira Bu Rikse khawatir enggak kalau anak-anak mengerjakan semua atau tidak? Kalau Bu Rikse ke bawah khawatir anak-anak rame, berarti keyakinan kelas kita masih belum terbentuk. Seperti itu indikatornya. Ada beberapa sekolah yang memang sudah terbentuk, ditinggal gurunya di kantor, anak itu tidak ulik sama sekali, dia mengerjakan anteng. Khawatir ya? Diam itu artinya mengerjakan tugasnya sendiri. Diam nggak bisa. Jadi maksud diam itu artinya dia mengerjakan dengan sendiri tanpa mengganggu aktivitas temannya yang lain. Di kelas kita kan masih ada beberapa anak yang masih suka mengganggu. Nah itu yang perlu kita kondisikan. Sampai sini bisa dipahami ya. Mari kita coba kelas kita tuh apa ya, anak-anak enak belajar,
nyaman, ya. Guru juga enak, ya. Nanti kita arahnya nanti ke budaya positif. Ini yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami. Kita sebagai manusia, coba ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh merasa aman. Betul nggak? Kita lapar, pasti kita akan berupaya mencari makan, karena kita kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita kepanasan seperti ini akan geser cari tempat yang teduh. Tidak ada kipas, kita berupaya mungkin pakai AC. Ini untuk bertahan hidup. Anak kita juga sama. Kasusnya raja misalnya memukul siapa tadi? Rizki. Mungkin Rizki juga berupaya bertahan hidup. Raja juga berupaya bertahan hidup. Saling memperkuatkan apa ini? Ini kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kita juga perlu kasih sayang. Untuk diterima, untuk menerima, saling berkoneksi, kita berteman, berinteraksi. Kita di keluarga misalnya pulang ke rumah terus gak diterima suami kita gimana? Karena kita tidak menerima, kan juga tidak enak. Kita datang ke komunitas misalnya, kita ingin diterima. Mungkin Bu Fitri jauh-jauh pergi ke rumah sakit mana? Karangmenjangan untuk berobat. Diterima di rumah sakit sana. Ini luar biasa. Ya. Semua manusia pasti punya ini. Punya kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan saling mengasihi sesama temannya. Ada beberapa anak kelas kita itu kadang-kadang gak dikembul, mungkin karena nakal atau sering usil sehingga tidak diterima oleh temannya. Mungkin ada juga anak yang pendiam. Di kelas jenengan ada enggak kira-kira? Kelasnya Bapak Sigit. Ada enggak anak yang enggak diterima? Diterima semua kira-kira ya? Ada anak yang pendiam? Ada ya? Ini perlu kita gali. Kenapa dia seperti itu? Ya. Berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi untuk diakui. Ini pasti manusia. Ya. Guru berprestasi ingin jadi seorang kepala sekolah, itu sudah pasti. Manusia aktif di kampung ingin jadi ketua RT, ketua RW, ingin jadi anggota DPR misalnya. Panjenengan lomba terus dapat apresiasi misalnya. Ini untuk diakui oleh orang lain. Kasusnya kelas 4 nggak ada ya, aman-aman saja ya, nggak pernah bertengkar ya. Pernah? Itu antara siapa Bu? Bu lawannya kelas 6. Dari pandangan Bu Ana, kira-kira kebutuhannya apa si anak kelas 4 sama kelas 6? Diledek ya, berarti dia kasih sayang atau mungkin ini bertahan hidup juga. Diledek ini memang sering anak kita. DCC ya.
Kelas yang lain masih ada ya. Coba nanti anak-anak yang terjadi kasus seperti itu kita amati. Anak ini kebutuhannya apa sih sebenarnya? Apakah ingin bertahan hidup, ataukah ingin rasa kasih sayang, atau ingin diakui sebagai penguasa? Ini wilayah aku ini. Aku nanti kuat dewe. Aku harus dihormati teman-temanku. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Panjenengan punya kebebasan ya, bebas tidak tertekan. Anak-anak kita juga sama, juga ingin kebebasan. Yang kelima, nah ini kesenangan atau untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti mari kita hubungkan dengan permasalahan yang ada di anak-anak kita. Ya. Anak ini kok sering terlambat sih. Ternyata ada WA masuk. Jadi kebutuhan ini koneksi WA misalnya, supaya kita bisa diterima di grup. Yeah. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan manusia ini adakah yang nggak masuk? Dari 5 ini, kembalikan kepada diri kita. Yeah. Semua manusia ingin aman, ingin punya teman, ingin diakui, ingin punya kebebasan, ingin kesenangan untuk merasa senang, apresiasi, dilem, minta dilem, apresiasi, barang-barang gak direkam. Bisa dibangun Bapak Ibu, kira-kira sudah ada masuk ada? Bener tak ini? Anak-anak kita di kelas kan sering terjadi. Hari ini saya yang tadi Raja Saputra yang saya tahu. Kelas yang lain, Bu Riksa aman, Bu Indah, Bu Aziza, Bu tadi itu, Bu Niaten aman, Bu Dina aman, Pak Sigit tidak aman. Devan, Randy ya. Ini kebutuhannya apa di situ? Anak ini pinginnya apa? Contoh, Randy tadi menurut temannya tidak ikut senam. Terus dia masuk ke kelas, terus diantar sama teman-temannya ini ke saya. Ini kebutuhannya apa kira-kira temannya? Waktu ya. Termasuk apa? Waktu itu. Mungkin bisa apa? Pengakuan. Minta keadilan. Kok gak senang, kok gak apa-apa ya. Bukan karena kesenangan ya. Soalnya kok dihukum enggak ya. Dia mintanya apa? Pengakuan mungkin ya. Iki loh gak senang, yuk hukuman. Seperti itu, ingin diakui. Oh jadi jarno. Ini, maka mari kita coba melihat dari 5 posisi kita sebagai seorang manusia. Nanti kita coba belajar juga. Kita sebagai guru kadang tertekan, Pak, besok itu seragam pramuka, gak diberikan kebebasan. Beda seperti itu. Ya. Bebas Pak, beri seragam opo. Ini kebutuhan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang sering kita masih perlu pendalaman khusus Bapak Ibu. Coba, ada 2 hal yang saling berseberangan Bapak Ibu.
yaitu memberikan motivasi dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau anak salah itu dihukum, kalau anak berprestasi dikasih penghargaan. Coba dari dua hal ini bagaimana menurut panjenengan? Apakah keduanya sudah bagus? Kalau salah dihukum, kalau berprestasi dikasih hadiah, sudah sesuaikah? Tidak selalu. Ya. Jadi di sini hukuman memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib. Siswa yang terlambat kalau dihukum apa akibatnya? Bisa anak itu tidak mau sekolah, mungkin apalagi sering tidak mau sekolah. Misalnya anak itu terlambat ya. Terus peraturannya terlambat sekolah 5 menit pulang ke rumah misalnya. Satu, anak bisa tidak mau sekolah. Yang kedua, orang tua mungkin marah. Yang ketiga, bisa pindah sekolah yang lain. Yang keempat, anaknya sudah tidak ingin belajar. Macam-macam. Maka apa yang kita lakukan? Berarti hukuman baik tidak? Ada baik dan tidaknya. Baik. Menurut Bu Indah, contoh hukuman yang baik kita apa Bu kira-kira? Berupa uang. Ya, itu sudah istilahnya sudah perjanjian, kesepakatan dengan anak-anak. Jadi anak-anak kalau membayar dengan sukarela karena sudah kesepakatannya anak-anak sendiri. Nah, jadi seperti itu Pak, biar untuk menggalakkan anak itu bisa bertanggung jawab dengan tugasnya dia, seperti biar tertib, biar dia bisa disiplin. Kalau menurut saya. Terima kasih. Di kelasnya Bu Indah, anak yang melanggar peraturan kesepakatan kelas tidak piket misalnya dikenakan denda. Baik tidak kira-kira? Ada baik dan tidaknya. Kalau menurut motivasi ini, apapun hukumannya itu dikatakan tidak baik. Hukuman berupa apapun namanya hukuman, tapi berbeda dengan konsekuensi atau keyakinannya sendiri. Misal saya tidak nyapu, saya berarti dia harus mengungkapkan sendiri dengan keyakinannya sendiri. Itu yang perlu kita bangun ya. Ini kalau berupa hukuman. Dulu saat di sekolah kita pernah dihukum ya? Pernah di sekolah dulu ya? Sering dihukum. Tidak, waktunya olahraga tidak pakai kaos olahraga. Dihukum sama guru olahraga. Pernahkah? Oh pernah. Ya. Sampai sekarang kira-kira hukuman itu masih ingat tidak? Masih. Terus kira-kira apa yang terjadi? Kita jenengan. Pas muncul trauma enggak? Jadi mari kita mencoba untuk mengurangi namanya hukuman. Loh Pak, bagaimana supaya dihukum? Nanti kita akan berproses supaya anak itu dengan sadar diri. Bagaimana dia melanggar peraturan, dia akan menyampaikan sendiri apa yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau nanti mengarah ke budaya positif, tapi perlu berproses. Berikutnya, penghargaan. Memberikan penghargaan kepada
pada siswa yang berprestasi. Sekolah kita kan sekarang nggak ada ranking ya. Kenapa nggak ada ranking? Dulu ranking 1 mesti oleh hadiah. Siapa yang ranking 1 di sekolah dulu? Buana ranking 1 Buana? Pernah ya? Dapat hadiah Buana? Senang. Sekarang masih ingat? Masih. Dari pandangan teman yang mendapat penghargaan, yang tidak dapat bagaimana kira-kira? Iri tentunya. Cemburu sosial. Nah ini yang menyebabkan sekarang penghargaan itu tidak harus berupa hadiah, cukup dengan apresiasi atau pujian. Kecuali lomba loh ya, olimpiade. Sampai nih yang angkat besi kemarin ya, angkat 191 kg dapat medali emas, pulang dapat 2 miliar. Hanya ngangkat tuh dengan gede. Awak di PNS 30 tahun. Beda dengan itu. Ini arahnya adalah kepada mentalitas berlaku anak didik kita. Jangan sampai dengan adanya hukuman dan penghargaan akan terjadi saling membeda-bedakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Motivasi